7 hewan ini boleh dibunuh dalam Islam, bahkan mendapat pahala 100 kebaikan. Pertama, burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu, paruh, hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak dibolehkan dan dianjurkan untuk dibunuh. Jadi, bukanlah burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh, sesuai dengan ajaran Nabi, adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu, dada, dan punggungnya. Entah karena alasan apa, hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang tahu makna di balik itu semua. Burung gagak dikenal sebagai hewan fasik. Bukan itu saja, burung gagak juga dianggap sebagian orang sebagai penjelmaan jin atau setan, dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Kedua, ular. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang, karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit mangsanya. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang, ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang, dikarenakan bahayanya. Islam membolehkan manusia untuk membunuh ular. Bunuhlah ular-ular berbisa, ular-ular berbelang dua, dan ular yang ekornya terputus, karena keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Hadits riwayat Muslim. Namun ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi, maka biarkan, dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadits riwayat Muslim. Ketiga, anjing buas. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis, apalagi jika anjing yang dimaksudkan atau anjing galak dan buas. Tidak hanya najis liurnya, juga banyak kuman bakteri, dan bahkan dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Demikian pula anjing yang sering menggigit manusia, maka disunahkan untuk dibunuh karena membahayakan dan agar tidak ada korban berikutnya. Keempat, cicak. Seringkali cicak juga merayap dan memakan makanan yang ada di meja makan. Anjuran membunuh cicak ini bukan hanya dari sisi syariat saja, tetapi secara medis juga ternyata sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadits riwayat Muslim. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha untuk memadamkan api, kecuali cicak. Hewan ini malah meniup-niup api agar tidak padam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Hadits riwayat Ahmad dan An-Nasai. Keenam, burung rajawali. Burung rajawali dianggap merugikan manusia, sebab burung rajawali memakan ternak seperti anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan dapat melihat malaikat.
Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau raja wali, memangsa anak ayam agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Keenam, tikus. Tikus termasuk salah satu hewan yang menjijikkan dan membawa banyak kuman penyakit. Karena secara alamiah, ia hidup dan lebih banyak beraktivitas di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus juga merupakan hewan hama dan musuh para petani karena bisa merusak ladang pertanian. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan. Karena itu, ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut sebagai hewan fawasik. Diceritakan dari Sulaiman bin Abdurrahman At-Tamar, dari Amar bin Tolhah, dari Asba, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengisahkan seekor tikus keluar menarik sumbu lentera. Lalu ia lemparkan sumbu api di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persis pada tikar yang beliau duduki. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Ketika itu Rasulullah bersabda, "Jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuki tikus untuk melakukan apa yang seperti ini hingga api membakar kalian." Hadits riwayat Abu Daud. Ketujuh, kalajengking. Jika kalian sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk mengebah pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu hewan yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa mematikan. Oleh sebab itu, di mana saja kita menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang sangat beracun.